Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisa data. It's gonna be a long video karena uh, cukup banyak teknisnya, khususnya untuk penelitian kuantitatif ya. Jadi 85% di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisa data di kuantitatif. Nah, sisanya kualitatif. Jadi bear with me again. Jadi silahkan didengarkan kalau mau. Yang pasti materinya semuanya ada di buku referensi yang sudah saya bagikan. Nanti juga saya tambahkan beberapa daftar referensi yang bisa kalian baca. Jadi intinya video ini bukan sumber utama, jadi hanya menjelaskan poin-poin yang menurut saya penting dari beberapa buku yang sudah saya bagikan, sekaligus sama tambahan referensi lain. Jadi cukup panjang memang, tapi tetap lengkapnya tetap kalian baca di referensi bukunya atau di artikel-artikel yang sudah saya bagikan juga di Google Drive. Ya. Oke, sekarang ini beberapa agenda hari ini, yaitu bukan hari ini ya, di video ini jenis teknik analisa data pada penelitian kuantitatif dan kualitatif, terus alat analisa datanya, dan proses analisa data pada penelitian kuantitatif kualitatif. Seperti biasa nanti saya akan kasih contohnya, tapi yang cukup sederhana. Saya harap dari yang sederhana itu kalian bisa punya logika berpikir, kerangka berpikirnya. Jadi kalau misalkan nanti pertanyaan penelitian kalian cukup kompleks gitu atau lebih kompleks dari contoh yang saya kasih, kalian ngerti kenapa kalian ngerti langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan dan bagaimana membangun argumentasinya gitu ya. Mengapa data perlu dianalisa? It's definitely general brief description aja. Jadi untuk memastikan bahwa intinya habis dikumpulkan terus diapain ya, bagaimana kita mengungkapkan fenomena gitu ya, mengungkapkan fenomena itu ya dengan menganalisa. Jadi kan data itu nggak mungkin disajikan terus menyuruh baca-baca sendiri ya, that's doesn't make sense gitu ya. Jadi memang harus dianalisa. Nah, sekali lagi, kenapa kok harus dianalisa? Agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Sekali lagi, kunci utamanya adalah di pertanyaan penelitian. Again, refleksi lagi dan recall lagi apa yang sudah kalian pahami dan apa yang sudah kalian pelajari tentang menyusun pertanyaan penelitian, mengkaitkan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian di materi-materi sebelumnya. Itu silakan dipahami secara mendalam dulu, karena setiap proses setelahnya itu nyambung dari pertanyaan penelitian kalian. Intinya gitu ya. Dalam penelitian akuntansi dan bisnis, jadi agar data itu dapat memiliki makna, memiliki fungsi dan menjelaskan fenomena yang tadi saya jelaskan. Jadi laporan keuangan, terus pembaca disuruh baca sendiri, ya apa gitu ya, apa fungsi Anda sebagai peneliti, itu apa gitu kan ya. Jadi memang salah satu fungsi Anda sebagai peneliti adalah menganalisa data agar bisa menjelaskan fenomena yang terjadi gitu ya, agar data itu memiliki makna. Laporan keuangan tidak sekedar laporan keuangan saja, laporan tahunan tidak sekedar laporan tahunan saja. Terus habis itu misalkan data tentang tingkat kredit tidak sekedar itu saja, tapi harus dimaknai gitu ya. Jadi bayangkan Anda ini menulis berita, intinya gitu, tetapi secara ilmiah gitu ya, secara ilmiah dengan menggunakan data-data yang sudah kalian kumpulkan. Oke, nah ini saya masuk ke penelitian
kuantitatif dulu, jadi jenis dan teknik analisa data. Tinjauan utamanya adalah di bukunya Saunders, chapter 12, Cooper dan Schindler chapter 16 sampai 18. Sekarang dan Bogi chapter 14 dan 15 nanti akan saya tambahkan beberapa di materi. Oke, jadi ini persiapan ya. Jadi sekali lagi persiapan sebelum data itu dianalisa, kalian harus tahu data types-nya, data types dan data set-nya itu apa. Apalagi ini kuantitatif ya, kuantitatif itu sangat sistematis sekali. Jadi ini merupakan kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Karena ya memang ciri khasnya kuantitatif adalah itu sangat sistematis gitu ya. Jadi tolong diperhatikan setiap langkahnya. Data types dan data set, ulas kembali jenis data Anda. Apakah nominal, ordinal, interval, ataukah ada yang harus dirubah nominal ke interval dan sebagainya. Pelajari itu. Gendang kalian juga belum paham itu nominal, ordinal, interval. Saya sendiri juga kadang lupa, makanya kadang saya cek bener nggak ini data nominal, bener nggak ini ordinal, bener nggak ini interval. Karena mirip-mirip kan, bedanya kan tipis sekali gitu ya. Interval itu gimana, ordinal, rasio kurang satu ya, rasio itu. Terus ulas kembali apakah ada data yang perlu dihapus dan atau ditambah. Jadi dari hasil dari uji instrumen yang sebelumnya nanti saya bahas hasil uji instrumen itu seperti apa. Terus berikutnya coding. Coding itu enggak yang bayangan kalian, bukan yang dikerjakan anak sistem informasi, ilmu komputer, sistem informatika gitu enggak ya, tetapi lebih kepada mengkategorikan data, intinya gitu. Nah, kalau di kuantitatif itu biasanya codingnya atau pengkodanya berdasarkan variabel atau elemen dari variabel disesuaikan dengan jenis pertanyaan primer dan proksi. Atau jenis pertanyaan itu untuk data primer atau proksi untuk data sekunder. Jadi nanti saya kasih contohnya. Jadi kayak misalkan ini tuh maksudnya adalah definisi operasional ya. Jadi yang di materi sebelumnya itu kan ada definisi operasional, ada indikator yang menemani si variabel itu. Nah, itu sebagai salah satu dasar coding kita. Terus setelah itu jadi yang kemarin materi kemarin tuh harus yakin betul ya kayak gimana, khususnya untuk yang kuantitatif. Kalau kualitatif itu agak boleh agak nggak yakin karena prosesnya itu sambil jalan. Tetapi kalau kuantitatif itu sangat sistematis sekali, jadi harus setiap tahapannya tuh harus firm, harus yakin dulu baru bisa berikutnya gitu ya. Memberikan kode untuk masing-masing kategori. Nah ini macam-macam caranya. Jadi kalau misalkan pakai SPSS, pakai SEM dan sebagainya itu mungkin lebih gampang ya. Tetapi kalau misalkan data Anda manual gitu, kalau Anda analisanya pakai Excel gitu biasa. Nah yang ini tadi saya bilang ya akan lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Atau bahkan pun sebelum masuk SPSS kan harus masuk Excel dulu. Nah itu Anda harus tahu tuh setiap kolomnya itu maksudnya apa. Itu Anda harus paham. Karena kadang saat hasil itu banyak sekali yang nggak ngerti data mentah sebelum masuk ke SPSS itu seperti apa. Jadi nggak apa-apa kalian nanya teman yang lebih paham tentang SPSS. Saya pun dulu saya ngumpulin data, terus saya kasih data saya ke teman saya yang lebih paham statistik gitu. Tapi dari setelah itu saya minta diceritain, kamu prosesnya gimana gitu. Jadi jangan mentah-mentah kalian serahkan kepada teman terus kalian nggak ngerti apa-apa, data mentahnya apa, gimana prosesnya kalian nggak ngerti, ya itu bahaya sekali. Itu sudah termasuk pelanggaran etika ya. Jadi tolong perhatikan, nggak apa-apa diskusi sama teman, minta tolong teman, even if you think that pay someone is okay, that's alright gitu ya. Tetapi minta
kalian harus pahami apa yang dia lakukan, terus kalian pahami gitu ya, langkahnya itu kayak gimana. Kalau kalian nggak paham, jangan berhenti bertanya, intinya gitu. Saya pernah menguji salah satu mahasiswa yang kanannya itu didampingi oleh si pengelola data ini gitu ya, karena dia nggak ngerti sama sekali. Nah itu sudah gimana ya, maksudnya it's not about how you conduct your research gitu, bukan masalah gimana, tetapi itu integritas Anda sebagai seorang manusia, bukan sekedar hanya peneliti, tetapi sebagai mahasiswa, sebagai pekerja gitu kan, sebagai manusia pada umumnya, intinya gitu ya. Jadi integritasnya tetap dijaga ya selama proses analisa data. Terus ini yang tadi saya bilang, ketika datanya itu pakai survei itu gimana? Ketika datanya tidak konsisten, tidak logis, atau ada outlier dan data errornya itu gimana? Itu balik lagi ke statistik sebenarnya, tetapi sedikit banyak nanti saya jelaskan. Yang pasti, nah ini yang penting. Ini ya, yang penting ya. Nah ini, yang penting adalah tulis semua tahapan yang Anda lakukan. Ini penting sekali ya. Jadi jangan cuma ngikut penelitian sebelumnya, cuma ngikut teman yang membantu gitu ya, itu bahaya banget. Tapi kalian harus tulis itu, apa yang sudah dilakukan teman Anda yang kalian minta bantuan tadi, tetap kalian harus pahami gitu ya, tetap kalian harus pahami, diskusi yang banyak gitu ya. Ini kenapa kok gini, kenapa langkahmu kayak gini, argumentasinya apa gitu ya. Secara nggak langsung lebih baik dikerjakan sendiri. Yakinlah saat Anda mengerjakan sendiri ya, Anda mengetahui satu hal kecil baru dalam proses meneliti, itu rasanya menyenangkan. Oh, I know this gitu ya. Dan ketika kalian sudah paham itu kayak apa ya, tahu sesuatu yang baru yang sebelumnya kita nggak tahu, itu suatu kepuasan itu kalau bagi saya. Jadi proses belajar, setiap tahapan kecilnya itu lakukan sendiri gitu. Diskusi boleh, nggak ngerti boleh, silahkan tanya, khususnya ke dosen pembimbing gitu ya, tanya sebanyak-banyaknya. Tapi ya tetap harus kalian pahami dulu. Kalau notok nggak paham baru tanya gitu. Nah itu tahapan itu sangat menyenangkan sekali. Untuk tahu yang sebelumnya nggak tahu, Anda tahu, terus yang sebelumnya nggak kepikiran melakukannya gimana, terus Anda akhirnya bisa melakukan, terus keluar hasilnya, itu rasanya tuh menyenangkan sekali. Jadi itu yang kalian tolong ditekankan gitu ya. Nah caranya gimana itu biar kita ngerti benar-benar, biar kita tidak hanya masuk saja, tetapi bagaimana mengungkapkannya, tulis ya. Tulis semua tahapannya, setiap proses dataset Anda, bagaimana Anda memilih, Anda melakukan coding atau enggak, bagaimana Anda mengumpulkan data survei sampai data itu masuk ke SPSS, tulis semua. Banyak sekali proses penulisan skripsi dan artikel ya untuk mahasiswa itu yang saya ujuk-ujuk gitu loh, tiba-tiba muncul datanya, loh ini datanya diapain sebelumnya. Makanya seringnya saya bertanya itu hal-hal yang menurut mungkin dosen-dosen lain receh gitu, tapi bagi saya itu penting gitu. Kayak misalkan ini kamu setelah koleksi datanya kamu apain, terus habis gitu ya saya masukkan ke SPSS Bu. Sebelum masuk ke SPSS itu kan pasti ada data mentahnya. Itu gimana? Apakah semuanya dipakai? Apakah ada yang dihilangkan? Apakah ada data error dan tidak? Tulis sedetail
Jadi ketika orang membaca itu, sekali lagi sudah tidak punya pertanyaan lagi karena kalian sudah menjelaskan itu dengan detail dan punya argumentasinya gitu. Nah, itu yang tolong diperhatikan ya. Oke, berikutnya saya mencoba untuk cepat, tapi kalau kecepatan ya mohon maaf ya. Sekali lagi karena ini video, kalian bisa pause dimanapun Anda berada. Jadi silahkan sesuaikan dengan face kalian. Nah, ini yang pertama, jenis teknik analisa data kuantitatif yang pertama, statistik deskriptif. Ini sebenarnya semuanya sudah dipelajari di statistik 1, statistik 2 ya. Yang pasti kalau saya menganjurkan harus ada. Jadi tidak sekedar uji hipotesis saja, tetapi atau teknik untuk uji hipotesis saja, analisa untuk uji hipotesis, tapi juga statistik deskriptif ini penting gitu ya. Ini contoh-contohnya. Ini saya tulis tapi tidak saya jelaskan detailnya, nanti silahkan kalian baca lagi bukunya yang tadi saya sebutkan, Saunders, Cooper, Sekaran, itu semuanya detail, dan buku materi statistik 1, statistik. Nah, ini yang penting. Tujuan dari analisa statistik deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman awal tentang karakteristik, pola, dan distribusi data yang jadi sekali lagi, analisa statistik itu tidak sekedar untuk membuktikan hipotesis ya, tetapi salah satunya adalah menggambarkan data Anda itu bagaimana sebelum diuji hipotesisnya. Nah, gitu ya. Nah, ini bagaimana data itu? Apa sih data yang dikelola? Nah, itu salah satunya adalah dengan teknik analisa statistik deskriptif. Jadi, sebaiknya ada. Nah, kalau nggak ada biasanya disuruh nambahin sama dosen penguji. Jadi sebelum disuruh dan nambah-nambah kerjaan Anda, akhirnya nilai Anda nggak keluar-keluar, mending dikerjakan sebelum diminta. Ya. Jadi ini dapat menyajikan dan menginterpretasikan data secara komprehensif. Nah, ini penting. Jadi analisis deskriptif itu tidak sekedar Anda bikin diagram, terus diagram chart, bars, itu nggak sekedar itu ya, tetapi analisa statistik deskriptif ini bisa digabung dengan analisa yang lain untuk memberikan interpretasi dan diskusi dari hasil penelitian. Jadi jangan kalau sudah ada gambarnya berarti sudah selesai checklist, enggak ya. Nanti di diskusi itu penting banget. Jadi misalkan hasil hipotesisnya itu A gitu ya, kaitkan dengan analisa deskriptifnya. Gunakan logika dan interpretasi Anda gitu. Kenapa kok hasilnya signifikan gitu misalkan, atau enggak signifikan? Apa yang terjadi? Kalian balikkan di analisa statistik deskriptifnya. Misalkan untuk untuk lama bekerjanya yang sekian di sektor ini itu memang tergolong bla 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 bla. Jadi diskusi itu tidak sekedar membahas hipotesis itu terbukti atau tidak, bukan sekedar itu ya, tetapi analisa dari statistik deskriptif ini juga sangat membantu Anda untuk menginterpretasikan hasil penelitian. Selain yang pertama ini, memberikan pemahaman awal. Nah, yang ini tadi saya bilang, bahan diskusi dan pembahasan. Jadi tidak sekedar ada ya, tetapi dipakai untuk bahan penulisan diskusi dan pembahasan. Nah, terus perhatikan jenis data sebelum melakukan analisa statistik deskriptif. Balik lagi ke statistik 1, statistik 2, saya nggak bahas lagi. It's gonna be too long ya. Oke, next. Nah, ini contoh saja ya. Ini bukan pertanyaan penelitian ya, tetapi pertanyaan tambahan dari tahapan proses penelitian yang bisa dijawab oleh statistik deskriptif. Contoh,
apakah yang dipersepsikan oleh akuntan dalam standar akuntansi keuangan terbaru. Jadi kayak misalkan kalian selain kuesioner tentang persepsi, terus ya tentang persepsi, terus habis itu sikap gitu, misalkan kalian ingin melihat tentang scoring pemahaman gitu. Kalau seperti itu kan ya bisa juga nanti diuji statistik, diuji hipotesisnya, tetapi di statistik deskriptif ini lebih luas gitu ya, sebenarnya lebih di permukaan, belum spesifik tetapi bisa memberikan gambaran awal mengenai data itu seperti apa. Nah ini contohnya berapa jumlah akuntan dengan tingkat pemahaman rendah, sedang. Nah ini yang tadi saya bilang contohnya tentang misalkan peraturan terbaru. Nah itu mungkin kalian nggak kalian ujikan, bukan menjadi pertanyaan penelitian kalian, tetapi itu bisa memberikan gambaran awal mengenai Anda itu seperti apa. Berapa skor terendah dan tertinggi yang diberikan, ya ini contoh yang artikel ya, tetapi ini saya hanya mengira-ngira kayaknya salah satu pertanyaan surveinya ini gitu. Jadi hasil laporan keuangan dan informasi oleh Simda, ini yang artikel sebelumnya pernah saya bahas. Dan seterusnya, banyak sekali pertanyaan, beberapa pertanyaan yang mungkin muncul gitu, dan ketika data itu diolah gitu ya. Jadi ingat, pertanyaan yang dijawab oleh analisa statistik tidak harus menjadi pertanyaan penelitian yang tadi saya jelaskan. Umumnya hanya memberikan informasi tambahan sebelum melakukan uji hipotesis. Nah, yang tadi saya jelaskan. Jadi kayak misalkan Anda lihat sikap akuntan terhadap sikap akuntan terhadap misalkan kepatuhan pajak gitu setelah dan sesudah peraturan pajak terbaru gitu misalkan. Nah, survei yang Anda lakukan sebelum masuk ke variabel utamanya itu Anda pengen tahu tentang tingkat pemahaman mereka. Nah, itu bisa tuh, itu masuk statistik deskriptif. Ya. Tapi apakah statistik deskriptif aja itu bisa menjawab pertanyaan penelitianku? Bisa, boleh saja gitu. Makanya tergantung pertanyaan penelitian Anda seperti apa. Cuman biasanya untuk skala penelitian itu biasanya menguji hipotesis. Tapi kalau kalian misalkan di pekerjaan kalian gitu ya, kalian dikasih tugas oleh atasan untuk menganalisa tentang tingkat pemahaman pegawai di tempat kalian kerja tentang penerapan sistem informasi tertentu gitu misalkan, atau tentang literasi keuangan gitu misalkan. Nah itu silakan pakai statistik deskriptif saja cukup. Tetapi biasanya untuk penelitian ilmiah penelitian ilmiah skripsi itu biasanya setidaknya menguji hipotesis, gitu. Menguji suatu hipotesis. Tetapi pun menguji hipotesis tetap harus ada statistik deskriptif, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang teknik analisa data yang tadi saya jelaskan, uji item ya, uji item tadi itu. Nah, ada dua jenis, reliability sama validity. Saya lupa nih materinya. Reliability sama validity. Jadi reliabilitas itu apa? Konsistensi suatu ukuran. Nah itu ya. Kalau validity itu keakuratan suatu ukuran. Jadi reliabilitas, konsistensi, jadi handal gitu ya. Konsisten. Nah, kalau validitas itu akurat. Nah bedanya apa? Nah ini saya juga membuat materi ini refreshing lagi ya, dan insya Allah lebih paham. Jadi apa sih yang what does it tell you gitu ya? Reliability test itu apa? Sejauh mana hasil
dapat direproduksi ketika penelitian diulang dalam kondisi yang sama. Itu maksudnya reliabilitas. Kalau akurat, sejauh mana hasil itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah itu ya, jadi itu maksudnya tes reliabilitas. Terus bagaimana pengujiannya? Dengan memeriksa atau menguji konsistensi hasil sepanjang waktu tertentu yang kita tentukan. Terus konsistensi dari pengamat yang berbeda. Ini misalkan pengamat itu bisa penelitinya, bisa kategori responden, ya itu juga bisa. Terus kalau validitas itu bagaimana mengukurnya, itu seberapa baik hasilnya sesuai dengan teori yang ditetapkan. Jadi validitas ini lebih kepada mengkaitkan variabel yang kita tentukan dan pengukuran dari variabel yang kita tentukan terus diturunkan ke instrumen penelitian, kuesioner, terus habis gitu proxy, definisi variabel yang kita tentukan itu benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur gitu. Salah satunya adalah dikaitkan dengan konsep atau konstruknya. Nah, ini kaitannya apa sih kedua ini gitu. Nah, ini penting. Ukuran yang handal atau valid atau reliable atau konsisten itu tidak selalu valid. Hasilnya mungkin dapat direproduksi, tetapi belum tentu benar. Jadi belum tentu akurat gitu. Jadi kayak misalkan makanya ini penting ya dilakukan. Ada replikasi dari penelitian sebelumnya. Itu tujuannya, jadi reliable itu hanya tahap pertama kalau mungkin saya bilang. Berikutnya tetap harus dites validitas. Kalau replikasi, menurut replikasi penelitian sebelumnya itu penting untuk dilakukan dua-duanya ya. Sebenarnya nggak semuanya harus penting sih dilakukan dua-duanya ya. Tetapi kalian harus paham tujuannya. Tujuannya itu apa gitu ya. Jadi tidak sekedar ada sudah tak tes reliability, sudah tak tes validity, berarti penelitianku sudah oke, belum tentu gitu ya. Jadi kalian harus paham kenapa kok itu harus dilakukan. Kenapa kok reliability itu harus dilakukan, validitas itu dilakukan. Kaitan keduanya itu apa? Nah, yang validitas itu, pengukuran yang valid itu umumnya sudah dapat diandalkan. Nah, ini ya. Jadi yang reliable, yang konsisten, misalkan dari waktu ke waktu itu reliable atau dapat diandalkan, belum tentu itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam hal ini misalkan belum tentu variabel dan data yang reliable itu variabelnya benar-benar mewakili konstruk atau konsep. Nah, itu penting. Makanya dua-duanya kalau bisa dilakukan gitu ya. Meskipun tes validitas saja mungkin cukup, tetapi untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian kalian itu memenuhi kualitas penelitian kuantitatif, lebih baik dilakukan dulu. Ya. Nah, ini contohnya. Oke. Oke. Nah, sekarang jenis teknis analisa data yang reliability. Ada tes dan retest. Jadi ini contohnya ya, a group of participant ini yang pakai kuesioner. Misalkan sebelum peluncuran itu bukan, itu sudah treatment, itu eksperimen. Misalkan gini deh, pemahaman
peraturan bla 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 terhadap ini ya apa namanya kebutuhan pajak gitu. Nah, misalkan 2 minggu setelah peraturan baru muncul dan nanti 2 minggu lagi atau sebulan setelah peraturan muncul dites lagi. Ketika itu dites lagi hasilnya sama, berarti reliable, gitu ya. Atau inter-rater, cross raters atau observers ini jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah internal konsistensi. Jadi ini makanya saya kasih tanda ini karena ini yang sering dipakai. Tetapi sebenarnya ini oke juga ini yang dipakai, khususnya kalau misalkan kalian ingin mengeksplorasi tentang peraturan-peraturan tertentu atau isu tertentu yang eventnya itu kuat sekali gitu, momennya itu ada dan kuat sekali. Nah itu tuh oke tuh dites dan retest ini. Terus nah umumnya yang dipakai di penelitian skripsi itu internal konsistensi. Jadi apakah menghasilkan hasil yang sama dari beberapa bagian atas variabel yang ingin diuji. Nah, jadi variabel, instrumen yang ingin diuji. Jadi kayak misalkan Anda membuat survei tentang motivasi akuntan terhadap, kalau ini self esteem ya, motivasi akuntan untuk mempelajari penerapan artificial intelligence terhadap perannya sebagai akuntan yang beretika misalkan. Nah itu antar poin-poin pertanyaan itu harus punya korelasi dan tingkat reliabilitas yang konsisten gitu. Itu salah satu contoh internal variabel ya. Jadi saat kalian bikin pertanyaan penelitian itu antar indikatornya bukan indikator ya, antar pertanyaan yang mewakili indikator variabel itu saling terkait. Nah, itu namanya internal konsistensi. Nah, tapi meskipun itu sudah misalkan hasilnya oke, sudah reliable, belum tentu item-item pertanyaan yang mewakili indikator variabel, yang mewakili konstruk atau konsep itu sudah valid. Makanya perlu dilakukan tes berikutnya, yaitu tes validitas. Nah, jenis tes validitas itu ternyata banyak, saya baru tahu ya. Yang saya tahu bayangan saya cuma konstruk, konten sama kriteria, tetapi ternyata banyak. Kalian lihat bukunya di Saunders, tapi nggak usah dipikir, yang penting tahu tujuannya apa dan jenis umumnya saja ya. Jenis umumnya saja itu ada konstruk dan konten. Makanya ini saya konstruk, konten, kriteria. Konstruk itu sekali lagi apakah instrumen penelitian itu mewakili konsep yang ada gitu ya. Itu penting itu. Kadang jarang ditulis itu di skripsi. Jadi pokoknya dites saja validitasnya, tetapi nggak ngerti tujuannya apa gitu ya. Jadi tolong, apa yang Anda tulis itu berarti Anda memahami maksudnya gitu. Dan pasti dilakukan, tentu saja ya kan, tes validitas, tes reliabilitas itu kan berarti jelas dilakukan. Nah, terus begitu juga dengan konten, bahwa sejauh mana measurement yang tercerminkan dalam pertanyaan survei atau misalkan
Kalau data sekunder itu ya proksinya gitu ya, proksi atas suatu ukuran itu mengcover semua aspek dari konsep yang ingin diuji. Bahasanya susah ya, tapi intinya itu ya. Nah, kriteria ini correspondent to other valid measures. Ini apa namanya? Perbandingan antar regional, perbandingan antar grup responden dengan responden yang lain. Nah, makanya jangan terlalu complicated lah ya. Yang ini biasanya untuk eksperimen gitu. Tetapi untuk yang umum dipakai itu adalah construct dan content gitu. Jadi kalian tahu ya apa namanya, balik lagi tujuannya tadi. Nah, ini reliability itu untuk konsistensi suatu ukuran. Jadi ukuran itu bisa indikator yang memproyeksikan suatu variabel, tapi kalau datanya primer yang itu dan pengumpulan datanya itu lewat survei, itu sampai tahapan tesnya itu sampai tahapan instrumen masing-masing. Instrumen itu pertanyaan pertanyaan survei. Nah, jadi ketika itu diukur konsisten. Tapi kalau validity itu keakuratan suatu ukuran. Jadi apakah tahapan mulai konsep, variabel, hipotesis, terus definisi operasional sampai pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian lagi. Pertanyaan survei, pertanyaan atau di kuesioner. Apakah kuesioner ini itu benar-benar merepresentasikan konsep yang dijadikan dasar? Nah, itu validitas. Nah, penelitian kuantitatif kan seperti itu. Jadi menguji apakah konsep ini masih bisa dipakai atau enggak, kan tujuannya kan seperti itu, deductive reasoning. Nah, jadi pada dasarnya validitas itu, uji validitas itu wajib. Begitu juga reality. Oke, next. Nah, ini ya, ini contohnya, contoh pengukurannya. Kalau reliabilitas itu pakai Cronbach, Alpha, Pearson, Spearman, uji korelasi, dan umumnya melibatkan pengukuran statistik. Jadi sekali lagi ini sangat bisa dibantu di program dan aplikasi statistik. Tapi kalau validitas itu tidak melibatkan pengukuran statistik, tapi bisa ya, bisa ada SEM itu bisa mengukur validitas instrumen. Jadi jawaban atas kuesioner itu kan bentuknya data ya, sudah jadi survei. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam SEM analysis, pakainya macam-macam, Word, PLS, dan sebagainya. Itu ada aplikasinya. Nah, itu bisa menunjukkan tingkat validitas. Nah, itu bisa. Tapi tidak harus melibatkan pengukuran statistik saja. Namun lebih kepada evaluasi kesesuaian instrumen pengukuran, yaitu bentuk konkretnya pertanyaan survei atau metode pengumpulan datanya dalam mengukur konstruk atau variabel yang diinginkan. Makanya tadi keakuratan ya. Jadi sebenarnya validitas itu untuk menguji apakah tahapan kita dari awal mulai menentukan konsep, variabel, hipotesis, definisi operasional itu valid. Nah, intinya gitu. Nah, contohnya ya, ini contoh yang reliabilitas. Pengujian reliabilitas instrumen pengukuran tingkat keuangan perusahaan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha. Misalkan hasilnya menunjukkan Cronbach Alpha itu 0,82 yang mengindikasikan tingkat reliabilitas yang tinggi. Jadi semakin mendekati 1 itu semakin baik. Tapi ya intinya gitu ya. Instrumen pengukuran tersebut menjelaskan bahwa terdapat konsistensi yang baik dalam mengukur tingkat keuangan perusahaan. Nah, terus saat tulis, ini contoh saat tulisnya ya.
Pada penelitian ini, reliabilitas instrumen pengukuran resiko investasi dievaluasi dengan menggunakan uji reujian. Bahasa Indonesia-nya nggak asik ya. Ini loh, test and retest ini. Test and retest. Mana sih? Nah, test and retest. Ini yang datanya sekunder, kan? Oh, sorry, datanya primer juga. Ini datanya primer. Dengan 2 kelompok responden. Nah, makanya tadi kan 2 kelompok responden. Hasilnya menunjukkan korelasi yang tinggi antara 2 pengukuran yang berbeda dengan koefisien korelasi Pearson. Nah, intinya itu contoh. Nah, terus kalau validitas itu seperti apa contohnya? Misalnya uji konvergen, ini konvergen itu uji konstruk ya, ini ya validitas konstruk. Tingkat transparansi laporan keuangan ini misalkan dengan mengukur korelasi antara item-item yang berkaitan seperti kejelasan informasi, keandalan laporan. Ini data sekunder ya dari laporan keuangan. Keandalan laporan dan pengungkapan penuh. Jika item-item tersebut memiliki korelasi tinggi yang signifikan, maka hal ini mendukung validitas konstruk tingkat transparansi laporan keuangan. Jadi kan di awal kita punya konsep tentang tentang transparansi laporan keuangan, yang itu teorinya ambil dari misalkan kualitas laporan keuangan, atau ke atas lagi teorinya diambil dari teori apa tadi itu saya. Nah, itulah intinya itu. Sampai kita turunkan menjadi transparansi laporan keuangan. Nah, ketika poin-poin menentukan tentang indikator-indikator yang kita tentukan, contohnya adalah kejelasan informasi, keandalan laporan, pengungkapan penuh. Ketika kita uji, itu memang menunjukkan ada korelasi yang tinggi, berarti memang benar definisi operasional yang sebelumnya kita tentukan itu benar-benar mencerminkan variabel, dan variabel ini benar-benar mencerminkan konsep. Nah, itu maksudnya. Jadi tujuan validitas itu. Terus contoh yang lain, analisis ini sering dipakai untuk analisis faktor. Pada konstruk kualitas audit, bukan sering dipakai, harus dipakai di analisis faktor. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas audit. Nah, ini yang data primer. Kualitas audit seperti independensi auditor, kompetensi auditor, etika profesional. Nah, itu kita uji. Jika item tersebut tergabung dalam faktor secara konsisten, maka hal ini mendukung validitas konstruk kualitas audit internal. Jadi kualitas audit internal itu konstruknya dibangun dari konsep dibangun dari teori. Nah, gitu. Terus diturunkan ke bawah, ke variabel, ke definisi, ke hipotesis, definisi operasional, terus indikator, elemen dan sebagainya, ke item survei atau pertanyaan survei. Nah, itu bisa. Tapi tidak hanya di primer ya, sekali lagi bisa untuk data sekunder juga. Contohnya yang ini tadi. Jadi kalian melihat dari laporan keuangan. Jadi intinya validitas dan reliabilitas itu tetap harus dipakai untuk data primer maupun data sekunder. Gitu ya. Oke. Nah, nulisnya di mana nih? 2 jenis analisa di semuanya. Tetapi poinnya di metodologi dan result. Kalau menurut saya lebih kedua ini. Discussion ya bisa ditambahkan, tetapi lebih kepada 2 ini kalau menurut saya, di metodologi dan di resultnya. Jadi harus ditulis detailnya. Kalian pakai apa, kenapa pakai Cronbach Alpha, kenapa nggak pakai yang lain, apa yang kalian uji, hasilnya seperti apa, interpretasi Anda seperti apa dari hasil tersebut. Nah, kalau misalkan memang itu valid gitu ya, terus jangan ditinggal. Kalau valid berarti selesai, tugas kalian selesai. Enggak,
itu bisa dikembangkan tuh di discussion. Jadi kayak misalkan berarti pengukuran ini itu benar-benar mencerminkan ada konsep. Kan sekali lagi deductive reasoning, nalarnya itu pakai deductive, pembuktian kan gitu kan, pembuktian suatu konsep. Jadi ya setiap tahapan hasil dari teknik analisa data kuantitatif itu harus dikaitkan dengan apakah dikaitkan dengan konsep yang kalian pakai atau tidak. Jadi sekali lagi penelitian kuantitatif itu tidak sekedar untuk membuktikan hipotesis. Hipotesis itu kan balik lagi dibangun dari konsep, ya. Nah ini penting ya, realitas dan validitas yang dipilih didasarkan pada tujuan penelitian, bukan hanya dari penelitian sebelumnya. Oh, penelitian sebelumnya pakai, aku juga pakai. Enggak, ya. Tolong sekali lagi pahami tujuannya. Kenapa kok harus dilakukan? Dan kenapa Anda harus melakukan? Dan bagaimana menuliskannya di dalam skripsi, ya. Oke, nah ini referensi tambahan untuk uji reliabilitas dan validitas, silakan dicek. Sekarang, masuk ke teknik analisa data uji hipotesis. Tujuannya menyediakan bukti empiris tentu saja, menguji kebenaran hipotesis. Kalian kan bikin statement ya, pernyataan hipotesis. Nah itu diapain? Untuk diuji, jelas. Mengidentifikasi hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak signifikan, nggak apa-apa. Nah ini makanya saya kasih tanda kurung atau tidak signifikan. Kalau tidak signifikan bukan berarti hipotesis Anda jelek, nggak gitu ya. Mungkin saja karena tahapan sebelumnya yang kurang baik, jadi kayak menentukan variabelnya memang kurang pas, terus habis gitu konsep validitasnya itu tidak benar-benar mengukur konsep. Nah akhirnya hipotesisnya ya tidak terbukti. Ini terjadi ini. Jadi saya pernah diajak diskusi dan konsultasi teman saya yang S2. Hipotesisnya itu asal tarik hubungan antar variabel gitu ya. Tapi konsepnya itu tidak benar-benar dikembangkan dari konsep. Akhirnya dari 8 hipotesis yang signifikan cuma 2. Kenapa seperti itu? Ya karena memang hipotesis yang dibuat itu tidak berdasarkan pengembangan dari konsep. Asal tarik, 6 variabelnya misalkan 4 gitu, asal tarik ini coba deh ini, nggak begitu ya. Jadi memang terus benar-benar berdasarkan konsep dan konstruk. Nah, hasilnya konstruk. Membantu pengambilan keputusan. Nah, ini untuk implikasi praktis. Misalkan pernyataan hipotesis Anda terkait dengan implikasi praktis tertentu. Nah, tentu saja ketika hasil dari hipotesis itu sudah diujikan, berarti dapat memberikan rekomendasi pada pengambilan keputusan atau kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah. Nah, ini 2 terakhir ini yang di bab 5. Jadi implikasi praktis dan implikasi pengetahuan. Jadi tolong dibedakan ya. Jadi implikasi pengetahuannya itu tidak sekedar hanya kalau hipotesis ini terbukti, berarti berikutnya kalau bisa penelitian setelahnya itu menambah tahun, menambah sektor, nggak hanya kayak gitu ya. Balik lagi, kembalikan tujuan uji hipotesis itu apa? Tujuan uji hipotesis itu kan menguji konsep, membuktikan bahwa konsep yang Anda pakai itu bisa dijelaskan nggak di fenomena yang Anda teliti. Nah itu ditulis gitu ya. Jadi bahwa konsep tersebut itu terasosiasikan dengan hasil penelitian Anda. Nah itu yang harus jadi tidak hanya sekedar signifikan, tidak signifikan, terus habis gitu kalau tidak signifikan itu berarti nambah variabel, nggak hanya kayak gitu. Tidak signifikan itu harus ditelusur kenapa tidak signifikan gitu ya.
Oke. Nah, jenis pengujian hipotesis ada dua. Ada uji hipotesis parametrik dan non-parametrik. Ini sebenarnya di statistik ya, tapi saya ulang sedikit. Untuk jenis data yang memenuhi asumsi populasi, misal distribusi normal. Contoh pengujiannya uji T, uji ANOVA, bla 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 bla. Saya nggak mau bla bla bla. Uji regresi linear dan lain-lain. Statistik parametrik itu digunakan atas dasar estimasi parameter populasi. Jadi ketika datanya itu memenuhi asumsi populasi, dalam arti dia memenuhi karakter dan terasosiasikan dengan populasi, berarti datanya parametrik. Kalau datanya parametrik, berarti uji hipotesisnya ya uji hipotesis parametrik, gitu ya. Tapi kalau datanya itu tidak memenuhi atau tidak memperhatikan asumsi tentang distribusi populasi atau disebut juga statistik bebas distribusi, ya berarti uji hipotesisnya dengan uji hipotesis non parametrik. Contoh pengujiannya uji Wilcoxon, Mendel, uji G-square independency. Statistik non parametrik ini didasarkan pada peringkat atau perbandingan data. Ini sebenarnya lebih sederhana dibandingkan dengan non parametrik, tetapi data yang dikumpulkan harus jauh lebih banyak daripada parametrik. Nanti saya kasih contoh. Oke, jadi yang sering dipakai itu parametrik ya untuk penelitian kalian. Nah, ini agak banyak ya tulisannya, tapi ya nggak apa-apa. Ini untuk urutan kerangka berpikir kenapa kok ini ya, kenapa kok pakai uji tertentu, kenapa kok uji T, kenapa nggak regresi, kenapa kok korelasi, kenapa kok nggak regresi, kenapa kok nggak ANOVA. Sekali lagi kalian biar tahu kerangka berpikirnya tidak hanya dari penelitian sebelumnya pakai ANOVA, saya juga pakai ANOVA, nggak kayak gitu ya. Oke. Jika teknik sampling Anda, ini kerangka berpikirnya. Jika teknik sampling Anda purposive sampling, berarti kan jelas ya, ada aturan. Lihat materi sebelumnya, ada aturan-aturan tertentu, ada syarat-syarat tertentu yang Anda buat untuk sampling tersebut. Jadi ambilnya nggak random sampling, tapi purposive sampling. Nah, ketika purposive sampling itu dilakukan, maka ada resiko bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal atau tidak mewakili populasi, kan gitu kan, karena Anda memberikan syarat-syarat untuk definisikan sampling tersebut, jadi tidak random kan gitu. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan uji distribusi normal agar memenuhi asumsi distribusi populasi atau mendekati karakter populasi. Ketika itu sudah terpenuhi, maka bisa diuji dengan statistik parametrik. Nah, gitu kan ya. Karena memang biasanya, tapi balik lagi tergantung hipotesis Anda sih. Tapi kan jarang ya hipotesis Anda yang hanya membandingkan, itu jarang. Biasanya menguji hubungan antar variabel. Kalau menguji hubungan itu biasanya pakai statistik parametrik. Namun kan jarang sekali Anda melakukan random sampling. Biasanya itu purposive sampling. Karena memang banyak sekali syarat yang Anda masukkan di dalam sampling tersebut. Ya nggak apa-apa, karena memang keterbatasan waktu, keterbatasan dana dan sebagainya, nggak apa-apa. Kita batasi samplingnya pakai teknik purposive sampling, tapi biar ini memenuhi kaidah asumsi berdistribusi normal, asumsi distribusi populasi atau mendekati karakter populasi, maka harus dites dengan kita harus tahu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, makanya harus ada uji normalitas, kan gitu. Nah, setelah sudah memenuhi asumsi berdistribusi populasi, akhirnya kan bisa dites dengan uji hipotesis parametrik.
Nah, kan gitu kan. Nah, terus setelah itu ulas kembali hipotesis Anda atau yang biasanya kan hipotesis itu mencerminkan pertanyaan penelitian. Nah, baru tentukan jenis statistik parametrik yang digunakan. Jadi, oh gak ujuk-ujuk UGF, terus ujuk-ujuk ANOVA, ujuk-ujuk regresi. Kalian harus tahu urutannya. Balik lagi, penelitian kuantitatif itu harus sistematis sekali, harus urut. Nggak bisa moncar-moncar. Dan kalau kepengen yang agak semburat, nggak harus sistematis, pakai penelitian kualitatif. Nah, uji T, nah setelah ini ya, setelah tahapan ini, baru kita review kembali hipotesis kita itu apa. Kalau misalkan Anda ingin menguji perbedaan rata-rata dua kelompok, ya jadi uji T. Perbedaan 3 kelompok atau lebih, ya pakai uji ANOVA. Ingin menguji ingin mengetahui hubungan antara dua variabel yang kontinu, jadi tidak dijelaskan mana independen dan mana dependennya. Kayaknya terkait nih dua. Nah, ini biasanya untuk konsep yang belum pernah terbukti sebelumnya atau bahkan sudah terbukti sebelumnya saling terkait, tetapi di konteks tertentu mungkin saja variabel independen tersebut adalah menjadi variabel dependen. Nah, kayak misalkan seperti itu. Itu pakainya korelasi. Jadi kepengen tahu, menguji saja apakah dua ini itu memang terkait atau enggak. Pakai korelasi. Ini bedanya sama Chi-square ya. Bedanya sama Chi-square, kalau korelasi itu ukur kekuatan dan arah hubungan. Jadi kayak misalkan ada dua variabel. Jadi ini mana sih, mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Nah, untuk tahu itu pakainya korelasi. Tetapi kalau nggak pengen tahu itu, hanya untuk pengen tahu hubungan saja, jadi kayak misalkan, makanya Chi-square kan sebenarnya kayak tahapan awal gitu loh. Hanya untuk tahu, oh berarti dua variabel ini berhubungan, itu saja, cukup, itu saja. Tapi tidak ingin mengetahui arah, tidak ingin mengetahui kekuatan, nah itu pakainya Chi-square saja. Jadi ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa dua variabel independen maupun dependen itu saling terkait. Biasanya makanya Chi-square ini kan untuk tahapan nggak bisa sendirian, biasanya digabung sama yang lain, entah itu sama regresi atau sama regresi sih ya. Nah, uji F ini menguji signifikansi secara, jadi uji T uji F itu menguji signifikansi secara keseluruhan dari model regresi. Jadi ini biasanya digabung juga, ini sama ini sama ini sama ini ya. Balik lagi tergantung pernyataan hipotesis. Nah, ini ada regresi logistik, ada regresi linear. Kalau regresi linear yang sering dipakai itu menguji hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Jadi biasanya kan yang apa sih, gambar aja ya. Yang biasanya gini, terus gini, terus gini, terus, nah biasanya kayak gini yang sederhana ini. Nah itu pakai regresi linear, kan cuman pengen tahu ini sudah jelas y-nya, ini x1, ini x2. Kalau laten ya bentuknya gini. Kayak gini. Kalau sudah secara konsep sampai itu diuji validitas memang sudah mencerminkan konsep, ya berarti terus kalian pengen tahu apakah ini mempengaruhi ini gitu, misalkan ya pakai regresi linear. Tetapi kalau ada yang variabelnya itu pakai variabel dummy, nah itu biasanya pakai regresi logistik. Jadi harus tahu betul ya
balik lagi pertanyaan penelitian kalian yang itu tercerminkan di pernyataan hipotesis. Jadi masing-masing hipotesis itu ujinya juga beda-beda. Nah, tapi balik lagi, hipotesis itu dikembangkan dari mana? Hipotesis dikembangkan dari konsep. Ojo cuman ikut penelitian sebelumnya. Ya. Nah, ini contoh lain. Misalkan pertanyaan penelitiannya adalah apakah implementasi SIA pada perusahaan manufaktur di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja nih misalkan. Terus ini tahapan ini saya coba buat urut ya. Penentuan dari pertanyaan penelitian tersebut yang dari konsep ya, ini tentu saja dari konsep. Terus dari konsep itu penentuan variabelnya variabel dependennya adalah kinerja keuangan perusahaan diukur dengan rasio keuangan perusahaan, contohnya ROA, ROE yang biasanya kalian pakai itu, atau pakai yang lain. Variabel independennya adalah implementasi SIA. Nah, ini baru benar. Kalian kan biasanya penelitiannya apakah implementasi SIA berpengaruh terhadap rasio kinerja perusahaan. Tapi implementasi SIA-nya dipakai kuesioner, pakai persepsi pegawai yang nggak masuk guys, tapi terus variabel dependennya kinerja perusahaan ukurnya pakai ROA ya nggak masuk gitu. Jadi harus tahu balik lagi konsepnya dan hipotesisnya itu seperti bagaimana pengembangannya dan variabelnya itu diproksikan dengan apa atau definisi operasionalnya itu apa. Nah, kalau yang ini bisa nih diuji. Jadi variabel independennya adalah implementasi, ini sederhana sekali ya, ini paling sederhana. Saya buat yang sederhana. Variabel independennya adalah implementasi SIA. Diukurnya dengan apa? Dengan interval. Nah, dengan interval. Jadi ini data sekunder nih. Ya, diukur dengan interval 1 sampai 5. Misal 1 tidak diimplementasikan, 5 itu terimplementasi dengan baik. Caranya gimana? Ya kalian menelusuri laporan tahunan dari penjelasan dan sebagainya itu kalian kategorikan. Nah, penentuan hipotesisnya misal salah satunya adalah terdapat pengaruh antara implementasi SIA dan kinerja keuangan. Jadi dependennya sekali lagi kinerja keuangan perusahaan, independennya adalah implementasi SIA. Nolnya tentu saja kepemilikan. Terus pemilihan jenis datanya adalah data sekunder, laporan tahunan perusahaan. Terus penentuan populasinya adalah semua jenis manufaktur yang ada di Indonesia. Nah, penentuan sampelnya, contohnya ini purposive sampling, saya kasih syarat-syarat ini ya. Perusahaan manufaktur yang telah mengimplementasikan SIA, perusahaan manufaktur yang memiliki departemen SIA, perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya lengkap. Nah, itu yang saya jadikan syarat dari sampling saya yang menunjukkan bahwa teknik sampling saya adalah purposive sampling. Nah, biar ini bisa diujikan secara parametrik ya, ini bisa diujikan secara metrik dan benar-benar mencerminkan populasi. Kenapa harus diuji mencerminkan populasi dan tidak? Karena teknik sampling saya banyak syaratnya. Karena banyak syaratnya, maka ada resiko bahwa sampel saya tidak mewakili populasi. Itulah mengapa harus diuji normalitas, ya. Jadi untuk memastikan bahwa asumsi distribusi populasi itu terpenuhi, sehingga dapat diuji menggunakan statistik parametrik. Contoh pakai Shapiro, Wilk atau Kolmogorov, Smirnov, ini sering banget dipakai ya. Terus habis gitu baru diujikan regresi linier. Jadi tahapannya itu. Kenapa kok pakai regresi linier? Karena jenis pertanyaan hipotesisnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan dependen. Nah, jadi ada dua variabel independen
dan dependen. Makanya saya pakai regresi linear. Jadi itu ya, ini yang paling sederhana sekali ya. Jadi urutannya seperti ini guys, urutannya pertanyaan penelitiannya dulu. Penentuan variabel, nah ini penting nih, penentuan variabel sampai hipotesis ini penting banget. Penentuan variabel karena Anda dari konsep terus menyederhanakan itu ke variabel dan hipotesis. Balik lagi ke pertanyaan materi sebelumnya ya. Jadi harus benar-benar mencerminkan itu. Jadi kayak variabel independennya kinerja keuangan perusahaan. Kalau Anda ukur kinerja perusahaan, Anda ukurnya dari rasio keuangan. Terus variabel independennya dari survei yang nggak cocok gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda kepingin menguji kinerja keuangan dan implementasi yang dapatnya dari data primer atau dari survei, ya berarti definisi operasional dari kinerja keuangan itu bukan yang benar-benar tercerminkan di laporan keuangan, tetapi persepsi terhadap kinerja keuangan. Jadi diukurnya bukan dari rasio, tetapi persepsi dari si akuntannya. Nah, terus implementasi ini bukan mengukur penerapannya, tetapi lebih kepada penting tidaknya penerapan. Nah, itu bisa tuh datanya pakai data primer itu bisa. Tetapi dengan survei. Tetapi kalau misalkan Anda ingin mengukur kinerja keuangan perusahaan dan implementasi SIA dapat dari survei yang nggak cocok gitu ya, yang nggak cocok. Makanya perhatikan betul konsepnya itu dari mana, terus bagaimana Anda menggunakan konsep tersebut untuk mengembangkan variabel dan membuat definisi operasional sampai pengukuran materi sebelumnya. Nah, makanya di sini pengukurannya seperti ini, jadi harus jelas pengukurannya. Terus baru kita bisa tentukan samplingnya kayak gimana, jenis datanya kayak gimana, gitu ya. Terus populasinya seperti apa. Terus syarat samplingnya seperti apa yang jadi dasar purposive sampling tersebut. Terus baru ujinya itu pakai ujian. Nah, ini ya. Jadi tahapannya itu urut dan panjang. Jadi kalau ada yang bilang penelitian kuantitatif itu gampang, tidak. Sama-sama susahnya, ya sama-sama susah. Bedanya Anda ingin menjawab pertanyaan apa, itu aja sudah. Anda ingin menjawab pertanyaan penelitian apa yang ingin Anda gali, apa yang ingin Anda kontribusikan dari penelitian Anda itu. Terus ini pertanyaan-pertanyaan refleksi di penelitian kuantitatif. Bagaimana jika pertanyaan penelitian yang mirip sama tadi ya, yang mirip sama sebelumnya, apakah terdapat hubungan antara implementasi SIA dan kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan go public di Indonesia? Coba pertimbangkan, kan mirip tuh sama yang tadi ya, pertanyaan penelitiannya, tapi saya ganti yang seperti ini. Apakah terdapat hubungan? Nah, kalau misalkan pertanyaan penelitiannya saya ganti seperti itu, coba pertimbangkan mengenai apakah terdapat variabel independen dan dependen. Apakah hipotesisnya akan berbeda? Bagaimana populasi dan sampelnya? Dan apakah jenis uji hipotesisnya berbeda dari yang contoh sebelumnya saya jelaskan? Nah, itu coba jadi latihan ketika pertanyaan penelitiannya seperti ini, urutan berikutnya seperti apa. Dan masih banyak pertanyaan penelitian seperti apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari satu contoh tadi itu bisa dikembangkan banyak. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara implementasi SIA pada kinerja keuangan antara perusahaan go public dan tidak go public. Coba pertimbangkan mengenai uji hipotesisnya, apakah ini non parametrik ataukah parametrik. Apakah terhadap variabel independen ataukah dependen. Nah, itu semuanya gali. Jadi kuncinya adalah pertanyaan penelitian apa yang ingin Anda jawab. Itu.
ketika itu sudah Anda yakin, nah berikutnya itu tinggal ngikut sebenarnya. Gitu ya. Nah, terus contoh artikel yang saya bahas di materi-materi sebelumnya. Di metode yang mereka jelaskan itu mereka pakai ordinary least square. Saya jelaskan di sini karena panjang sekali. Yang pasti cari tahu tentang ini. What is that? Ordinary least square. Kalian akan, kalau kalian pakai dan Anda misalkan model penelitiannya mirip dengan penelitiannya Berling et al. Nah, pelajari dan diskusikan dengan dosen pembimbing. Apakah itu datanya parametrik atau enggak? Apakah itu parametrik, jenis uji hipotesisnya parametrik atau enggak? Nah, pelajari itu. Terus ada yang partial least square pakai PLS pada penelitiannya Saputra dan Urungsyah. Ini kalau nggak salah tentang audit fraud, tentang kecurangan kalau nggak salah. Nah, apakah itu non parametrik? Nah, gali itu sebanyak-banyak. Biar kalian ngerti perbedaannya itu dengan melihat beberapa jenis penelitian. Biar kalian nggak cuman penelitian sebelumnya ini terus wes ngikut aja gitu ya. Jangan gitu. Sekali lagi refleksi diri itu dalam arti bertanya kepada diri sendiri. Niki aku kepingin menjawab pertanyaan penelitian apa sih saja. Niki aku kepingin neliti apa sih. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau Anda sudah yakin itu, tahapan berikutnya tinggal gitu ya. Karena pasti urut, apalagi kuantitatif ya, pasti urut banget. Dan akhirnya Anda punya argumentasi kenapa kok uji F, kenapa kok uji T, kenapa kok ini, Anda bisa jawab. Karena sebenarnya pada dasarnya semua itu kayak cerita gitu ya, kayak novel ya, ada chapter-chapternya dan itu bersambung. Tapi mulainya dari pertanyaan penelitian yang tadi saya bilang ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi menjadi refleksi Anda bahwa penelitian kuantitatif itu tidak gampang ya, dan jangan digampangkan gitu ya, karena sama-sama susah dengan penelitian kualitatif ya. Yang pasti adalah sekali lagi tulis setiap ya. Nah, ini yang penting ya. Untuk uji hipotesis itu logika dalam membuat hipotesis yang tadi saya jelaskan. Terus jenis uji hipotesis itu didasarkan sekali lagi pada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, bukan hanya penelitian sebelumnya. Balik lagi, penting banget. Hasil uji hipotesis harus diinterpretasikan dan dikaitkan dengan uji-uji lain yang tadi saya bahas di statistik deskriptif sama validitas dan validalitas. Jadi jangan yang ditulis di pembahasan itu cuma hasil dari uji hipotesis toh, tetapi harus dikaitkan sama statistik deskriptif sama validitas validalitas. Tidaknya sama statistik deskriptif lah ya. Nah, ini referensi rangkuman jenis teknik-teknik analisa data. Ini kalian bisa lihat di bukunya Saunders, chapter 12, halaman 4604, atau di bukunya Cooper and Singler, chapter 17, halaman 443. Silakan dicek. Nah, sekarang masuk ke jenis dan teknik analisa data penelitian kuantitatif. Ini saya nemunya cuma 2. Di Cooper and Singler kayaknya nggak dibahas. Di sekarang karena memang per single itu lebih kuantitatif gitu ya. Tapi kalau sekarang Bugi sama Saunders itu bisa masuk berikut. Dan dan memang ada chapter yang membahas tentang itu, cuman tidak sedetail kuantitatif karena memang kuantitatif itu detail banget ya dan sistematis kan. Di sekarang dan Bugi chapter 16, Saundersnya chapter 13. Oke. Nah, ini ada panah belakang ke depan gini kalau kualitatif, karena nggak urut ya, urutannya itu terserah peneliti, tetapi harus ada argumen kenapa ya. Jadi yang harus dipersiapkan sebenarnya mirip-mirip tetapi
secara umum mirip, tetapi langkah detailnya totally different. Data types untuk analisa untuk penelitian kualitatif itu tetap kita harus familiar ourselves dengan data types. Kita harus membiasakan itu apa sih bentuknya gitu ya. Perlu ditambah atau dikurangi enggak? Kalau ditambah tentu saja nggak segampang kualitatif, kita mesti interview lagi, observasi lagi, mungkin minta dokumen lagi gitu ya, atau tulisan dokumen nyampur antara bahasa Indonesia bahasa Inggris. Format datanya apa? Kalau kualitatif itu biasanya kata-kata kan gitu kan, kata-kata sebagai hasil transkripsi interview, arsip ya, arsip dokumen, field notes, catatan kita saat observasi. Jadi kalau kalian observasi itu harus dicatat, kalian tuh ngapain, apa yang kalian observasi itu tulis. Jadi nggak cuma diem aja gitu. Makanya studi kasus yang kalian biasanya pakai triangulasi itu sangat kompleks sebenarnya ya, sangat kompleks. Jadi tidak harus triangulasi kalau kualitatif itu ya, tetapi balik lagi harus ada dasarnya kenapa kalian nggak triangulasi ya. Soalnya triangulasi itu memang menurut saya yang paling yang paling apa ya, kompleks ya, sekali lagi paling lengkap memang, tetapi butuh energi dan proses pengumpulan data dan bahkan analisa data yang lebih yang tentu saja. Nah, coding dan team building biasanya itu kalau bahasa di peneliti skripsi itu data reduction. Nah, nanti ada apa itu ya, sumber-sumbernya dan apa. Jadi sebenarnya ulas kembali pertanyaan penelitian Anda dan apakah perlu memberikan kode untuk masing-masing kategori yang ditentukan berdasarkan pertanyaan penelitian atau pertanyaan interview. Nah, sebelumnya kan kalian bikin pertanyaan interview tuh. Nah, itu tuh bisa tuh dari pertanyaan interview jadi dasar coding, itu bisa. Apakah perlu menentukan tema? Nah, itu juga bisa. Data entry-nya pakai computer aid kah atau program edit kayak NVivo, atau misalkan Anda pakai Excel pun juga bisa ya, pakai Excel pun juga bisa. Jadi Anda kategorikan kata-kata yang sering muncul dari interview tersebut. Nah, itu tuh bisa dipakai. Sekali lagi penting, tulis semua tahapan yang Anda lakukan untuk memberikan justifikasi proses penelitian Anda, termasuk analisa data. Nah, ini yang penting di kualitatif karena nggak sistematis, jadi tidak ada urutan yang baku di kualitatif. Jadi kayak kalau Anda pernah main puzzle, nah ini saya senang pernyataannya Soder. Kalau Anda sering main puzzle, itu kayak kumpulan puzzle pior di depan Anda. Nah, ini mulainya dari mana? Nah, itu analisa data kualitatif. Memang seperti itu. Jadi perbedaannya kuantitatif itu sangat sistematis sekali, tapi panjang banget gitu ya. Kualitatif juga panjang, tetapi nggak ada urutannya gitu ya, nggak ada urutannya. Tetapi nggak perlu banyak tes, ini ya nggak perlu uji-uji yang sekian dan harus apa dasar ujinya itu apa dan sebagainya gitu. Nggak seperti itu, tetapi analisa data di kualitatif itu sangat menantang karena nggak ada acuan bakunya. Kalau kuantitatif kan ada acuan bakunya, kalau kualitatif nggak ada ya. Jadi kayak itu tadi puzzle data dan tidak ada urutan yang baku gitu ya. Terus ini penting banget ya, ini tanda-tanda apa ini namanya, tanda depan belakang ini, karena memang saat kita ngumpulin data kita bisa mulai analisa data tanpa harus selesai dulu pengumpulan datanya, itu bisa. Jadi proses analisa data sambil koleksi data itu dikerjakan bebarengan bisa gitu. Begitu juga data entry, malah harus segera gitu ya, jangan nunggu dikumpulin dulu baru di entry. Nah, itu kalau bisa setiap hari ini interview misalkan 2 pertanyaan, misalkan 3 jam satu partisipan, tulis langsung, jangan nunggu
ketemu lagi di partisipan berikutnya, tulis aja kemungkinan dari jawaban-jawaban di partisipan pertama itu bisa kita klarifikasi atau bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi, kayaknya nggak perlu deh aku nanya ini di partisipan kedua gitu. Atau misalkan kita bisa nambah dokumen tertentu gitu misalkan. Jadi tahapan ini tuh nggak ada sistematis, nggak ada urutannya gitu ya. Jadi saling terkait. Nah, berikutnya. Nah, ini makanya tandanya acak ya di analisa penelitian kualitatif. Tapi biasanya yang dipakai itu 3 poin ini, yang di bukunya Saunders itu biasanya pakai ini, dia pakai referensinya buku Miles and Haberman. Dia pakai reduksi data, menampilkan data, dan menarikan kesimpulan. Tetapi ini saya kaitkan sama bukunya Saunders juga, sama buku-buku yang lain. Itu sebenarnya reduksi data itu pada dasarnya adalah tahapan proses verifikasi data dan interpretasi data. Nah, interpretasi data itu dasarnya apa? Dari pertanyaan penelitian, bisa dari pendekatan atas pengembangan teori yang digunakan atau teori yang kita pakai gitu misalkan. Nah, itu bisa dijadikan dasar kita interpretasi data dan analisa data dan atau mungkin mengembangkan tema dari transkripsi interview atau bahkan konten dari dokumen yang kita analisa. Tuh. Jadi bisa tuh. Nah, sekali lagi penting banget tulis setiap tahapan secara detail kegiatan Anda dalam proses analisa data. Kalau di kualitatif mungkin analisa data sekaligus pengumpulan data ya. Sekali lagi tidak ada langkah baku yang harus diikuti. Intinya setiap langkah yang Anda tulis harus disertai argumentasi. Kenapa Anda nambah partisipan gitu misalkan, atau misalkan kenapa Anda ada interview partisipan pertama terus ternyata Anda sudah mendapat data yang lengkap misalkan. Ya sudah, misalkan nggak perlu partisipan kedua, ataupun Anda nambah partisipan kedua itu harus ada argumentasinya, misalkan triangulasi tadi. Jadi melihat konsistensi logika pernyataan partisipan A dengan pernyataan partisipan B misalkan. Nah, itu bisa tuh. Terus pertanyaan refleksi ini ya dalam setiap tahapan analisa kualitatif itu adalah apakah langkah ini dapat membantu saya menjawab pertanyaan. Nah, itu penting. Jadi setiap langkah yang Anda tulis dan Anda pilih itu kembali lagi harus dikembalikan yang kupilih ini. Misalkan partisipannya 1 kah, 2 kah, 3, atau pakai interview kah, atau nggak pakai interview kah, ataukah pakai observasi kah, nggak pakai observasi kah, itu semuanya harus dikembalikan ke refleksi pertanyaan, ke refleksi bahwa apakah yang kupilih ini itu akan bisa membantuku menjawab pertanyaan penelitian. Nah, itu yang jadi dasarnya kita memilih setiap tahapan analisa data kualitatif khusus. Gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini yang nggak tahu ya kenapa jarang dipakai ya analisa tematik ini. Tapi sebenarnya yang kalian biasanya yang dilakukan oleh skripsi, nah makanya ini saya maaf ya agak belibet karena saya selalu teringat saat uji skripsi, saat bimbing gitu ya. Itu banyak sekali yang nggak ngerti caranya nganalisa itu apa gitu. Itu diapain ini? Ya normal, saya pun juga seperti itu. Nah, makanya ada teknik yang umum dipakai namanya analisa tematik atau analisa konten. Dan sebenarnya banyak teknik-teknik yang lain ya, tetapi yang sering dipakai itu adalah analisa tematik. Nah, itu analisa tematik, peneliti mengidentifikasi dan mengorganisasikan tema-tema utama yang muncul dari data. Jadi ini doesn't matter studi kasus kah, ataukah etnografi kah, ataukah fenomenologi kah, ataukah etnometodologi, itu
bukan itunya ya, bukan jenis penelitian kualitatifnya, tetapi bagaimana setelah data terkumpul itu mau diapain. Nah, tapi memang terkait lagi sama jenis penelitian kualitatifnya. Tapi lebih kepada ininya sih, lebih kepada pertanyaan penelitian ya. Jadi tema-tema ini muncul kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memahami hubungan dan pola yang muncul dalam data. Dan contohnya ini ya, misalkan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana persepsi dan pemahaman akuntan mengenai penggunaan AI dalam proses penyusunan laporan keuangan dan audit. Nah, teknik pengumpulan datanya saya pakai wawancara, means datanya adalah data primer ya. Kategori partisipannya adalah akuntan yang memiliki pengalaman dalam menggunakan program tertentu atau aplikasi akuntansi tertentu atau bahkan AI dalam menjalankan. Saya pakai analisis tematik. Ini tahapan umumnya ya. Saya transkripsi dari hasil interview. Ini pengumpulan datanya wawancara tok. Transkripsi, habis gitu saya pembacaan pendalam dari transkripsi itu tadi kayak lihat puzzle gitu ya. Terus saya coding itu dasarnya biasanya dari pertanyaan interview yang kita ajukan atau dari jawaban partisipan. Nah, mana nih yang sering muncul gitu, misalkan ada topik tertentu, bukan topik penelitian ya, topik tertentu yang kok sering diungkapkan gitu. Nah, itu juga bisa. Terus identifikasi tema awal, jadi dari coding, kumpulan coding terus dikategorikan jadi tema. Terus organisasi tema, verifikasi dan penafsiran, dan penulisan temuan. Nah, ini sebenarnya prosesnya panjang ya, tetapi kalian cek aja buku. Analisa konten, peneliti menganalisis isi teks atau dokumen yang dikumpulkan. Jadi, tapi tidak harus dokumen sebenarnya, cuma seringnya dipakai untuk data sekunder atau data dokumen. Ini melibatkan mengidentifikasi kata-kata kunci, kategori atau pola yang muncul dalam teks kayak laporan tahunan, yaitu kan. Nah, itu bisa dipakai. Dalam penelitian studi kasus, nah teknik analisa yang digunakan itu biasanya yang dipakai itu teknik konten tapi digabung dengan yang lain, biasanya gitu ya. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perusahaan manufaktur memahami pengungkapan praktek CSR. Nah, kan bagaimana perusahaan manufaktur memahami? Perusahaan kok memahami? Nah, dilihatnya dari mana? Dari laporan tahunannya. Jadi datanya adalah arsip ya, atau data sekunder. Atau kalau misalkan kalian kepengen nambah pakai triangulasi dengan interview menyusun laporan keuangan, boleh, silahkan. Nah, terus analisa konten yang dilakukan adalah identifikasi konteks yang dianalisa. Misalkan Anda bikin kategori keterlibatan sosial, pengungkapan keberlanjutan dan lain-lain. Terus Anda codingkan itu, misalkan keterlibatan sosial itu A atau 1 atau apapun, terserah kalian codingnya apa. Nah, itu berapa kali sering muncul dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan apalah, terserah. Gak harus semuanya, misalkan 3 perusahaan manufaktur gitu misalkan, atau 1 saja, itu harus ada dasarnya, terserah kalian. Terus membangun kategori, jadi sebenarnya kategori tema itu sama. Kadang itu analisa konten itu bagian dari analisa tematik atau bahkan biasanya digabung dengan analisa tematik. Terus apakah perlu nah ini yang nggak bisa dianalisa tematik. Analisa kuantitatif, jadi enggak sih, jarang. Kalau analisa ada kuantitatifnya itu biasanya analisa konten. Jadi kayak misalkan ya yang tadi misalkan keterlibatan sosial itu misalkan Anda kategorikan A, terus pengumpahan keberlanjutan Anda kategorikan B. Nah, itu dari
laporan tahunan itu seberapa sering keterlibatan sosial itu muncul. Nah, itu kata-kata keterlibatan sosial yang Anda kategorikan keterlibatan sosial itu muncul, nah itu nanti kalian jumlahkan. Nah, itu juga bisa. Terus misalkan penelitian lain itu contohnya ini, bagaimana perusahaan menyusun anggaran pengembangan produk baru gitu misalkan. Ini kan akuntansi bisnis, penganggaran dan sebagainya. Nah, itu data yang Anda kumpulkan kan laporan keuangan, laporan anggaran, terus habis itu hasil rapat kan gitu kan. Nah, itu pakai konten live. Itu pakai itu kualitatif loh. Jadi bukan berarti kalau kumpulin data keuangan itu harus kuantitatif, enggak, itu kualitatif. Karena Anda sekali lagi tidak menentukan variabel, Anda menentukan proses. Anda ingin mengeksplorasi proses bagaimana perusahaan melakukan kegiatan menentukan anggaran untuk pengembangan produk baru misalkan. Itu kan anggarannya. Data yang Anda teliti kan data yang Anda kumpulkan kan sekunder, meskipun bisa sih Anda tambahkan primer, wawancara dan penyusun anggaran. Tapi itu misalkan pun nggak usah wawancara deh, data sekunder aja, laporan keuangan, notulen rapat, terus sosialisasi anggaran gitu misalkan. Nah, itu termasuk penelitian kualitatif, tapi yaitu tadi kualitatif deskriptif ya umumnya. Tapi teknik analisanya namanya analisa konten. Nah, sebenarnya itu. Nah, terus nah ini contoh referensi ya yang bisa kalian pakai. Ini yang si pengembangnya itu sebenarnya si Brown and Clark yang buku terbarunya 2019, tapi sebenarnya buku sebelumnya, terbitan sebelumnya itu 2010 apa 2011. Jadi si pencetusnya itu Brown and Clark memang. Terus kalau pengen yang bahasa Indonesia itu ada Ciptono sama Ekawati. Terus ada Tendean, itu yang bahasa Indonesia, yang lainnya ini bahasa Inggris. Nah, kalau analisa konten, sekali lagi si pengembangnya adalah Krippendorf ini ya. Tapi kalau kalian yang pengen bahasa Indonesia, itu ada Draha 2017, silahkan dicari bukunya kalau pengen mendalami analisa konten ya. Terus analisa kualitatif ada Moleong, ini sering banget dipakai tetapi nggak tahu dibaca apa enggak. Tapi please understand the process ya, kenapa kok A, kenapa kok B, itu tolong pahami, tidak sekedar hanya nyuplik si Moleong, nyuplik si Miles and Berman tapi nggak ngerti maksudnya itu apa dan kenapa dia pakai itu tolong dipahami betul gitu. Karena sekali lagi penguji itu pengen tahu kenapa Anda pilih itu, bukan apa yang Anda pilih, tetapi kenapa Anda pilih itu. Pilih itu maksudnya tahapan analisa Anda. Dan kenapa Anda pilih Moleong? Kenapa nggak pilih yang lain? Nah, itu penting. Jarang sekali dibahas. Nah, oke. Sebenarnya sudah panjang ya. Sekali lagi ini kalian bisa hanya meskipun panjang tetapi belum ada apa-apanya dari yang sumber aslinya, dari referensi yang tadi saya sebutkan. Jadi tolong dibaca referensinya. Kalau pengen tahu bagaimana rangkuman masing-masing referensi itu, kalian bisa tanya ChatGPT ya. Silakan. Oke, itu saja, semoga sedikit banyak memberikan manfaat. Keep reading, keep understanding, and have fun researching. Jadi menyenangkan sekali. Anggap ini tuh menyenangkan gitu. Memang menyenangkan. Kita sekali lagi tidak tahu sesuatu akhirnya tahu sesuatu. Tidak bisa sesuatu akhirnya bisa sesuatu. Itu kan salah satu proses get something new gitu ya. Dan itu menyenangkan sekali.
pasti bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat dalam ketika kita melakukan itu sendiri. Ya, proses menulis, memilih, berdiskusi dengan dosen pembimbing, berdiskusi dengan teman, itu menyenangkan sekali. Daripada Anda sekedar cuma copy paste dari penelitian sebelumnya. That's awful, ya. Tolong sekali dijaga etikanya, integritasnya selama proses. Itu saja, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.